Itu alasannya banyak yang ketika mengalami pelecehan dan atau kekerasan seksual ini, itu seringkali berlangsung lama. Mungkin seperti apa sih ngelihat ya anak yang mengalami korban pelecehan itu ya, apakah dia akan mengalami perubahan karakter atau seperti apa? Ya, memang dari berbagai penelitian terhadap korban pelecehan sampai kekerasan seksual. Saya benar ngeliat situ apa ngeliat situ? Kamera aja mbak. Bener ya? Iya. Berarti diulang aja ya? Oke. Udah. Oke. Oke. Dari berbagai penelitian terhadap korban pelecehan sampai kekerasan seksual, memang ditemukan berbagai gangguan ya yang terkait dengan tidak hanya gangguan fisik, gangguan psikologis, sampai gangguan dalam hubungan sosial seseorang ya. Bagaimana kejadian atau insiden pelecehan seksual tersebut meninggalkan luka batin dan emosional yang cukup berat. Nah, sekarang tentu saja tergantung kepada satu, beratnya tingkat kekerasan seksual yang terjadi, lamanya atau durasinya. Semakin lama, semakin panjang, tentu dampaknya juga semakin berat. Lalu kemudian tergantung pula dengan apakah ada intervensi. Mereka yang tidak mendapatkan intervensi, pendampingan, dukungan, dan lain sebagainya, tentu akan meninggalkan luka yang lebih besar dibandingkan yang bisa beruntung mendapatkan intervensi setelah kejadian tersebut terjadi. Nah kalau dari kasus misal ya anaknya dengan mampu ini dia baru berani speak up tuh sekarang gitu, apakah dia mengalami trauma yang cukup mendalam ya, mengingatkan dia hampir 2 tahun dia mengalami pelecehan itu. Baik, di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu jelas disebutkan bahwa pembuktian itu memerlukan minimal 2 bukti. Yang pertama pengakuan korban, yang kedua adalah bukti-bukti lain seperti visum, keterangan ahli, bukti-bukti digital barangkali, atau saksi. Nah, persoalannya adalah di dalam setiap kasus itu tentu harus ada pembuktiannya terlebih dahulu, ya. Nah, ketika sekarang kita ada orang atau seseorang yang menyampaikan bahwa pernah mengalami gitu ya. Nah, ini kan tentu harus ada pemeriksaan, ya. Kita bisa punya dugaan bahwa dengan adanya sesuai teori yang tadi di awal saya sebutkan, ada tingkat pelecehan seksual sampai mungkin ada kekerasan seksual berbentuk sentuhan dan lain sebagainya yang membuat kondisi-kondisi psikologis tertentu dan terganggu, lalu kemudian durasinya, lalu kemudian ada pembiaran dan lain sebagainya, kita patut menduga ada gangguan psikologis yang cukup berat. Tetapi tetap saja harus ada pemeriksaan sebelum bisa memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau untuk penyembuhannya itu biasanya berapa lama mbak kalau dengan pasien seperti itu? Penyembuhan sangat relatif karena sekali lagi tergantung tadi ya, keras berat ringannya si kekerasan seksual tersebut, kemudian kondisi lamanya, kemudian ada intervensi atau tidak. Nah, faktor yang keempat adalah resistensi dan resiliensi dari korban ini sendiri. Jadi ketika 4 faktor ini berkolaborasi di dalam proses penyembuhan begitu ya, ada yang bisa menjadi lebih cepat, ada yang bisa menjadi lebih lama. Nah, persoalannya sekali lagi, umumnya kasus-kasus pelecehan sampai kekerasan seksual itu memang menimbulkan luka batin yang cukup berat dan cukup lama proses penyembuhannya. Nah, tetapi kita tidak bisa menentukan berapa lama karena semua itu tergantung ke 4 faktor yang tadi saya sebutkan. Ya, nah jadi sekali lagi tentu saja lebih baik mencegah daripada mengobati.
Jadi sebaiknya tentu harus meningkatkan pengawasan dan keamanan terutama bagi orang-orang yang rentan, yaitu anak-anak atau perempuan, agar tidak terjadi kekerasan, pelecehan sampai kekerasan seksual di dalam lingkungan keluarga kita. Iya. Pak, kan Pingkan kan sebagai ibu ya, tapi dia sendiri tidak percaya bahwa anaknya dilecehkan oleh ayah tirinya. Mungkin apakah dari Pingkan sendiri ada apa ya, kayak gangguan gitu, atau mungkin Sekali lagi saya tidak bisa menjawab karena saya harus melakukan pemeriksaan ya. Sekali lagi berdasarkan undang-undang semua pengakuan itu juga harus didampingi dengan bukti-bukti ya. Yang jelas kepada anak yang mengakui mengalami harus ada pemeriksaan, lalu kepada orang-orang sekitarnya itu juga harus ada pemeriksaan. Nah, yang jelas apabila memang ada indikasi tersebut tentu kan harus dilaporkan ya. Nah, ketika sudah dilaporkan dan memang sudah terbukti, ya seharusnya artinya pengakuan tersebut bisa dipercaya. Tapi Mbak, kalau ngeliat dari podcast dia itu kayaknya dia ada ketakutan terhadap ibunya mungkin. Apakah dari situ mungkin dia jadi apa ya, diam gitu loh selama dilecehkan oleh ayah tirinya? Baik, terus terang saya tidak melihat podcast. Kalaupun saya melihat, saya tidak bisa memberikan analisa psikologis berdasarkan hanya menonton podcast saja, karena harus ada pemeriksaan lain yang lebih lengkap untuk itu. Tetapi yang jelas, semua korban pelecehan dan kekerasan seksual biasanya akan mengembangkan rasa takut. Ya, sekali lagi saya tidak bisa memberikan pendapat tentang anaknya Mbak Pingkan atau Mbak Pingkan sendiri ya. Saya tidak bisa memberikan analisa psikologi saya karena tidak melakukan pemeriksaan psikologis gitu. Nah, untuk bisa memberikan analisa atau memberikan jawaban, saya perlu melakukan pemeriksaan psikologis ditambah dengan informed consent atau kesediaan untuk atau mengizinkan kepada saya untuk menyampaikan hasil tersebut kepada orang lain. Tetapi tentu saja tanpa adanya pemeriksaan dan informed consent tersebut, izin untuk menyampaikan secara terbuka terhadap publik, tentu saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Nah, yang jelas sekali lagi kita tentu harus bisa menjaga berbagai pendapat dan komentar sampai memang betul-betul bisa diketahui situasi yang sebenarnya. Ya, Mbak, kan banyaknya kejadian sebenarnya, kejadian seperti ini ya, dilecehkan gitu, mungkin dari keluarga broken home gitu kan. Mungkin apa sih, mungkin ada saran mungkin untuk apa ya, kalau anak yang mengalami kejadian seperti ini harus seperti apa gitu, harus langsung speak up kah atau gimana? Baik, kalau dari sisi penelitian, para korban itu biasanya bagaikan dijahit mulutnya gitu ya. Kebanyakan mereka tidak berani untuk bicara, tidak berani untuk speak up. Itu alasannya banyak yang ketika mengalami pelecehan dan atau kekerasan seksual ini, itu seringkali berlangsung lama dan terutama adalah ketika pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi mereka karena berada di dalam kondisi atau situasi rumah tangga. Nah, persoalannya adalah dengan situasi yang begitu sulit menjerat gitu ya, seperti tadi, karena tidak berani bicara, kemudian di dalam situasi yang masih tergantung. Nah, itu alasannya sebenarnya keluarga Indonesia harus bisa mengenali dan mengantisipasi masalah-masalah ini. Pada dasarnya anak adalah sosok yang paling lemah di dalam keluarga. Dan untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap mereka. Dan yang jelas itu sudah diatur di dalam undang-undang bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak atas perlindungan, terutama anak dan perempuan. Nah, bagaimana kita semua bisa menjalankan amanah undang-undang ini ya, terutama dengan adanya undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, itu alasannya mengapa sebaiknya kita mencegah ya, karena kita harus bisa waspada. Yang jelas anak ini adalah sosok yang paling rentan. Ya tentu saja kita harus meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika dalam situasi misalnya keluarga terpecah, ada konflik, ada perceraian, di mana anak ini yang seharusnya kita lindungi, kita awasi dan kita pastikan keamanannya, kemudian akhirnya menjadi berkurang atau kehilangan
keamanan dan kenyamanan di dalam keluarga ini gitu ya, dan terutama adalah ketika ada hadir sosok lain di dalam keluarga, apakah itu ayah sambung, ibu sambung, keluarga dari ayah sambung atau keluarga dari ibu sambung. Banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual pada keluarga-keluarga yang memang memiliki konflik, apalagi konflik perceraian yang akhirnya membuka kemungkinan untuk adanya orang-orang baru, orang-orang yang sambung tadi, baik ayah sambung maupun ibu sambung dan keluarganya yang sebenarnya tidak punya hubungan darah, tapi terus kemudian justru tidak menjalankan prinsip perlindungan anak dan akhirnya melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Untuk pendamping dari tim psikolog gitu nggak sih Mbak bagi anak yang seperti itu? Setuju, betul sekali. Itu alasannya hadirlah kami para psikolog klinis, psikolog forensik ya, dan kami memberikan layanan untuk pendampingan, advokasi maupun juga mediasi, terutama dalam menyelesaikan dan menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan konflik ini. Sedapat mungkin bahwa anak-anak ini tentu harus dijamin perlindungannya, dan tentu saja agar supaya bisa terhindar dari berbagai potensi resiko pelecehan dan atau kekerasan seksual. Kemudian